Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Galih, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu lagi bersama Guru Galih di sini dan kalian di sana. Meski jarak memisahkan kita, namun kita dekat dalam video pembelajaran kali ini. Ya, materi pembelajaran kita hari ini tentang manfaat hidup rukun. Pembelajaran ini diselenggarakan atas pembelajaran jarak jauh kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Yuk, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu diberikan contoh benda di sekitar. Kamu sebagai peserta didik dapat menjelaskan benda yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, diberikan makna penting dari persatuan dan kesatuan. Peserta didik dapat menyebutkan alasan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dengan baik. Yang ketiga, diberikan definisi hidup rukun. Peserta didik dapat mengklasifikasikan contoh bentuk hidup rukun dengan rinci. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir pada hari ini, diberikan gambaran tentang manfaat hidup rukun. Peserta didik dapat menerapkan sikap hidup rukun dengan sungguh-sungguh. Ya, ini adalah peta Indonesia. Pernah dengar lagu yang ini nih? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Luar biasa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Indonesia ini beragam pulau-pulau. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, terus ada pulau-pulau kecil yang lainnya. Dan keseluruhan pulau-pulau ini terbentuk dan dinamai yang namanya Indonesia. Ya, coba bayangkan wilayah yang membentang luas ini dari Sabang sampai Merauke bisa menjadi satu negara yang bernama Indonesia. Nah, selain para pahlawan nasional yang berada di garis terdepan, memerdekakan Indonesia, ya, tentu yang menjadi pemeran utama kehidupan bernegara ini ialah kita sebagai warganya sendiri. Ya. Nah, coba kita tengok benda-benda di sekitar kita. Salah satu contohnya yaitu bendera merah putih. Ya, kalau misalnya bendera merah putih paling sering kita lihat tuh di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus itu bulannya kemerdekaan Indonesia. Hampir semua rumah-rumah di sekitar rumah kita memasang bendera merah putih. Nah, ini adalah salah satu benda di sekitar kita yang membentuk, yang menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan antar sesama kita di negara Indonesia. Nah, makna bendera merah putih ini pertama kita jelasin dulu ya. Bapak jelasin dulu tentang bentuknya. Bentuk bendera merah putih ini ialah persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas warna merah dan warna putihnya yang di bawah ukurannya sama. Bendera kebangsaan Indonesia ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Nih, tadi sudah Bapak bilang ya, bendera merah putih ini adalah salah satu benda di sekitar kita yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, makna penting kita di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini, Bapak berikan 3 poin penting, makna pentingnya. Yang pertama, makna penting kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu kita bisa menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Bukan saling mencaci, bukan saling memaki.
Yang kedua, makna penting yang kedua itu kita menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Jadi tidak ada peperangan, tawuran, permusuhan, gitu kan? Makna penting dari persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Begitupun kita mesti harus saling gotong royong, bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Terus gimana sih cara kita mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Karena kita sudah tahu pentingnya persatuan dan kesatuan, sekarang kita akan pelajari bagaimana sih cara kita mewujudkannya. Kita dapat mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, yaitu tentang hidup rukun. Ya, kita untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, salah satunya ialah dengan hidup rukun. Apa sih hidup rukun itu, Pak? Hidup rukun itu adalah hidup yang saling hormat, menghormati, dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Ya, itu adalah definisi hidup rukun. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Kalau dulu sebelum kemerdekaan Indonesia, kita mesti melawan penjajah untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sekarang, saat ini, ketika Indonesia sudah merdeka, kita harus mempertahankan bangsa kita, mempersatukan persatuan bangsa negara kita. Kita harus apa? Salah satunya adalah dengan hidup rukun. Ya. Nah, contoh bentuk hidup rukun nih akan Bapak kasih tahu ya. Yang pertama ada 4 dulu nih, akan Bapak jelaskan contoh bentuk hidup rukun. Yang pertama itu kita harus rukun keluarga. Jadi di dalam anggota keluarga, saudara, adik kakak, ayah, bunda, ya, kita ke orang tua itu harus menciptakan hubungan yang harmonis. Kita harus rukun keluarga. Yang kedua itu rukun tetangga. Saling menghormati antar tetangga, tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, depan, dan belakang itu. Yang ketiga yaitu rukun warga. Kerukunan antar tetangga akan membentuk kerukunan warga. Yang keempat, rukun desa. Nah, jauh dari kasus tawuran antar desa, gitu. Apalagi kalau misalnya gara-gara saling mengejek antar anggota desa antar desa, terus terjadi permusuhan tawuran, itu jangan sampai terjadi. Kita harus hidup rukun. Ini yang di sekitar kita dulu, dari keluarga, tetangga, warga, maupun di antar desa kita harus rukun juga. Terus contoh bentuk hidup rukun lainnya, yang kelima nih, kita mesti rukun sekolah. Ya, sebagai guru Bapak maupun kalian sebagai murid gitu kan. Terus antar sesama murid, antar sesama guru, dengan kepala sekolah, dengan penjaga sekolah, ini saling mendukung untuk tercapainya visi misi dan tujuan sekolah dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh hidup rukun di sekolah gitu kan. Contoh bentuk hidup rukun lainnya yaitu rukun tempat kerja. Ini untuk orang dewasa, untuk yang sudah bekerja gitu kan, membuat seseorang nyaman di tempat kerjanya. Kan kalau misalnya orang bekerja itu di tempat kerjanya nggak nyaman, nggak rukun, pasti agak sedikit mengganggu produktivitas bekerja. Maka dari itu, contoh bentuk hidup rukun yang keenam ini, rukun tempat kerja. Kemudian yang ketujuh ini, contoh bentuk hidup rukun yang ketujuh adalah rukun alam. Terbentuknya lingkungan dan ekosistem yang sehat. Maksudnya kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam kita. Itu harus menjaga kelestarian alam dengan cara apa? Tidak boros. Ya, tidak boros. Misalnya kalau kita nih menggunakan kertas, menggunakan buku gitu kan, menggunakan tisu, kita tahu bahan utama kertas, tisu itu kan dari pepohonan gitu kan, kita harus bijak menggunakannya.
Jadi jangan sampai kita menggunakan berlebihan, dibuang-buang, dicoret-coret. Itu tidak perlu kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan alam. Kedelapan yaitu rukun beragama. Ya, rukun beragama, contoh bentuk hidup rukun yang terakhir yang akan Bapak contohkan ini, rukun beragama, saling memahami perbedaan beragama, dan menjalankan agama sesuai keyakinan, bukan ikut-ikutan agama lain. Ya, apa yang kita yakini, jalankan sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama kita. Ya, dari contoh bentuk hidup rukun yang tadi, kita akan mendapatkan banyak manfaat dari hidup rukun. Ada 7 manfaat yang Bapak sampaikan pada materi ini. Yang pertama, manfaat hidup rukun yaitu menghasilkan komunikasi yang baik. Yang kedua, keadaan lebih aman. Yang ketiga, mempererat tali persatuan. Yang keempat, kehidupan lebih harmonis. Kelima, menghindari perselisihan. Keenam, memiliki banyak teman. Ketujuh, membentuk kemakmuran. Kita bahas ya, ayo. Ini ada gambaran tentang manfaat daripada hidup rukun. Yang pertama, menghasilkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan menghindari adanya pertengkaran. Betul ya? Jangan sampai ada miscommunication gitu kan. Pertengkaran sendiri merupakan suatu hal yang sangat tidak nyaman untuk semua pihak. Terutama jika itu terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian, manfaat hidup rukun yang kedua itu keadaan akan lebih aman. Apabila hidup rukun dan saling memahami antar masyarakat sudah tercipta, tentunya akan membuat keadaan menjadi lebih aman dan tentram karena tidak adanya pertengkaran. Lanjut, yang ketiga, mempererat tali persatuan. Hidup rukun tentunya membuat satu dengan yang lainnya merasa saling memiliki. Hal tersebut yang akan mempererat tali persatuan itu sendiri. Manfaat hidup rukun yang keempat, kehidupan akan jadi lebih harmonis. Hidup rukun akan membuat keadaan menjadi lebih harmonis. Akan muncul sikap saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, yang kelima, manfaat hidup rukun menghindari perselisihan. Perselisihan dimulai dari kesalahpahaman antar keluarga maupun masyarakat, sehingga nantinya akan menimbulkan komunikasi yang tidak baik. Maka dari itu, dengan hidup rukun akan menghindari dari perselisihan. Yang keenam, kalau kita bisa hidup rukun, kita bakal memiliki banyak teman. Teman yang baik tentunya akan membantu kita ketika sedang dalam kesusahan. Hidup rukun yang menciptakan suasana keakraban dan akan mudah memiliki teman. Yang ketujuh, membentuk kemakmuran. Hidup rukun membentuk kemakmuran, baik itu kemakmuran untuk sendiri maupun untuk orang lain. Hal tersebut karena mereka akan fokus pada perbaikan yang akan terus-menerus, supaya kehidupan lebih baik dan sejahtera. Tidak terfokus pada kesalahan ataupun kekurangan, tanpa memberikan solusi yang menyelesaikan suatu masalah. Nah, kesimpulan kita hari ini, dalam hidup bernegara di negara Indonesia, sangat penting menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu dengan melaksanakan hidup rukun. Karena hidup rukun itu begitu besar manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan materi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan materi ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan fanpage Guru Gali. Dan jangan lupa mengunjungi website gurugali.web.id. Bapak tutup, mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Gali, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Dah.